teman-teman semuanya, kita lanjutkan lagi membangun desa kita di serial Medieval Dynasty. Terima kasih buat teman-teman sudah mampir dan sudah mensupport channel ini. Bang Surya doakan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah komen, memberikan tips dan trik maupun sarannya. Baiklah guys, Bang Surya belum sempetin main off air untuk menata desa kita. Lihat desa kita sudah cukup rapi lah ya. Dan pohon-pohon kita juga berwarna-warni, ada warna pink, ada warna agak kehijauan, keren. Dan sekarang sudah mulai malam, lampu-lampu sudah mulai menyala. Kita lihat guys, lampion kita yang kita taruh di setiap depan rumah, di setiap pinggir jalan, udah nyala semua, artinya sudah mulai malam. Oke, kita bakal lanjutkan lagi untuk menyelesaikan misi story quest. Dimana kalau kita lihat di episode sebelumnya kita sudah menyelesaikan semua misi story di semua desa. Ini masih di musim spring. Nah, berikutnya kita akan masuk ke musim summer ya guys ya. Oke lah, kita akan tidur di sini next season ya. Oke, berarti berikutnya adalah masuk musim panas. Oke, sudah mulai masuk musim summer guys. Nice, anak kita juga lagi jalan-jalan dia. Nah, sekarang kita akan ganti pakaian dulu sebelum kita kepanasan. Karena sudah masuk musim panas ya. Kita akan gunakan light hack aja. Ini lebih cocok untuk kita gunakan. Oke. Nah, glove-nya kita pakai wrist aja boleh, nggak masalah. Lebih cocok juga. Ya, penampilan kayak gini aja dulu ya guys ya. Oke, sip. Wow, keren sekali. Depan rumah kita guys, indah. Dan pohon kita sudah berbuah guys. Pohon apelnya. Keren. Pohon apelnya sudah berbuah ya guys ya. Wow, cantik sekali apelnya guys. Mirip sekali ya. Oke, kita bisa panen seperti ini. Oke. Satu pohon tuh isinya 14 ya guys ya. Oke. Saya akan coba keliling ke sini dulu. Nah, pohon-pohon kita sudah berbuah guys. Ini buah pir, bisa kita panen juga. Wow, keren. Mas sudah akan panen dulu nih guys. Pirnya bisa kita panen dan kita jual untuk mendapatkan duit ya. Oke, kita lihat juga pohon apelnya juga sudah mulai banyak nih guys. Wow, keren. Ini yang kita tanam selama beberapa tahun, akhirnya kita bisa menikmati hasil tanaman kita guys. Oke. Banyak sekali nih guys. Kita coba ke sini yuk. Oh, ini pohon plum. Pohon plum juga sudah bisa kita panen nih guys. Keren. Kita lihat, sedapnya. Kita bisa panen dulu guys. Buahnya agak ungu-ungu gitu ya, plum ya. Wow, ini pasti lezat dan enak nih guys. Oke, kita collect dulu di sini. Nah, ambil berapa aja guys. Udah 100-an nih. Oke. Sekarang bos akan menuju ke kandang hewan kita. Sudah lama kita tidak melihatnya. Kita lihat. Nah, ini buah pohon cerinya juga sudah berbuah, keren banget. Nih, kita bisa collect juga cherry. Ya. Kita bisa bikin cherry juice, kemudian kita juga bisa bikin cherry wine. Keren. Oke, kita lihat hewan ternak kita guys. Wow, keren sekali, banyak sekali guys. Terutama ayam dan juga angsanya ya. Ada babi juga di situ. Kayaknya lagi menuju ke arah pintu ini guys. Pagar keluar nih. Dia mau keluar pagar nih guys. Oh, wow. Aduh, seru.
Banyak sekali ayamnya dan juga angsanya ya. Suaranya benar-benar kita berada di suatu kampung ya guys ya. Kita lihat babinya kayaknya mengelilingi lagi guys tuh. Dia mengelilingi kandang satu lingkaran, kayaknya dia mau jogging di pagi hari. Saya. Ini yang besar banget ini guys. Iya guys. Oh, ada juga ayam dan bebek juga mau keliling dia guys. Bosan dia di dalam ya. Ya. Oke, ini juga ada anaknya angsa guys. Anak babi juga lucu. Lucu sekali guys. Oke. Kan udah ramai kan di sini. Oke. Ini juga ada kambing, ada juga domba. Oke. Kambing dan domba nggak bergerak sih. Yang bergerak itu babi aja sih guys. Oke. Ini ada donkey juga. Oke, udah besar semua guys. Sapi. Sapinya besar. Ini sapi betina guys. Sapi jantannya di mana di sini ya? Oh, nggak ada. Ada 1 ekor anak sapi aja. Ini sapi betina. Oke, ini juga kita lihat. Sapi jantannya mana? Waduh, mereka juga keliling guys. Ketemu dong, nabrak dong sama babi. Iya, kambing juga sama domba keluar juga guys. Mereka keliling ke belakang nih. Lihat, ketemu sama si babi. Aduh, lucunya. Ternyata kandangnya kalau kita nggak ini, dia bakal keluar ya. Kalau kita nggak tutup aja gitu kan permanen, mereka nggak bisa keluar. Tapi nggak apa-apa lah ya. Mereka pun jalan-jalan di sekitar sini aja sih. Malamnya pun mereka bisa pulang ke kandangnya. Wow, seru sekali guys, keren. Nah, ada satu hewan yang belum pernah kita ternak. Apa itu? Yaitu sarang lebah, apiary. Belum pernah Bang Surya bangun sarang lebahnya. Kita bakal bangun, tapi jangan dekat-dekat hewan kita ya. Nah, kita akan bangun di samping ini aja guys, yang jauh dari warga, supaya nggak dekat-dekat, bahaya kalau dekat-dekat ya, bisa kena nyengat. Ini Bang Surya teringat episode sebelumnya kita menyelesaikan misi dari desa lain. Oh, kita belum ada ternak lebah ternyata ya. Selama ini kita hanya membeli honeycomb atau membeli honey-nya. Nah, tinggal kita bangun saja guys. Oke, sip. Udah jadi. Langsung jadi guys. Wah, lebahnya langsung muncul guys. Wih, banyak lebahnya guys. Kenanya nggak ya kalau kita berdekat di sini? Makin banyak. Keren. Nah, kita bisa nugaskan 1 orang di sini yang jaga, yang merawat lebah kita. Honeycomb. Oke. Kita bisa minta dia setiap hari mengambil madu. Oke. Kita akan kasih worker dulu. Siapa yang menganggur? Ini ibu wanita hamil, jangan kita kasih kerja guys. Nah, ini boleh nih, ada Om Promira. Oke, sudah kita tugaskan 1 orang, dia bakal kesini guys. Keren. Ya, lumayan lah ya. Ini ada pohon cherry, bisa kita panen lagi di sini. Oke, sip ya. Sudah kita melihat sekilas tentang hewan ternak kita guys. Kita bisa gunakan photo mode. Guys, kita lihat dulu guys. Wah, banyak sekali. Ada kuda, ada sapi, ada keledai, ada domba di sini, ada babi situ. Keren sekali guys. Kita lihat dari atas ya, Nah, rapi kan.
Rapi guys, keren. Oke. Oh, mantap mantap. Oke, desa kita paling terbaik lah pokoknya ya. Oke, selanjutnya kita akan mulai menyelesaikan misi karena sudah masuk musim summer. Pasti tanda seru mulai bermunculan di setiap desa. Kita lihat dulu guys. Desa Piestovia sudah tidak ada. Oke, Bang sudah paham dengan gameplay ini guys. Jadi kalau kita menyelesaikan setiap desa, dia itu ada apa namanya ya? Mungkin satu desa sekitar 10 misi kali ya. Kita lihat jurnal di sini yang sudah selesai yang ini. Tuh banyak guys yang sudah kita selesaikan kan. Udahlah kita selesaikan, kita akan ke mana dulu guys. Pokoknya 3 desa ini harus kita selesaikan nih. Ini ada muncul 3, ini muncul 2, ini muncul 1. Yuk kita selesaikan. Let's go. Boom. Langsung sampai. Oke. Ini di mana kita? Kita berada di Skauki guys. Pas banget. Pas banget kita bertemu sama namanya Woci ya. Halo Woci ya. How are you? Apa kabar? Ada yang bisa saya bantu? Saya butuh 1 moron untuk menjauh dari keluargaku dan tempat tinggal. Kok dia bilang begitu? Kedengarannya serius. Serius, dia meniru apapun yang kulakukan. Dia meniru potongan rambutku, tetapi ketika aku menunjukkannya, dia memotong rambutnya pendek. Dia mencoba menggoda murid Bojenaku karena dia juga ingin memiliki seorang juru masak sebagai istrinya. Dan kudengar dia berkata bahwa jika dia punya anak laki-laki, dia akan memanggilnya Bogdan. Dan siapa nama putriku? Bogdana. Mungkin itu hanya serangkaian kebetulan yang aneh. Namun masih ada lagi. Beberapa waktu lalu bersama istri saya, kami memutuskan untuk mendekorasi ulang rumah kami. Kami benar-benar ingin rumah kami terlihat menonjol. Jadi kami mencurahkan hati dan jiwa kami untuk merenovasinya. Dan coba tebak, baru-baru ini saya harus mengunjungi orang tolol ini. Tahukah Anda apa yang saya lihat di sana? Saya kira bagian dalam rumahnya tampak sangat mirip dengan rumah Anda lagi. Dia meniru semuanya, setiap detailnya, dan yang terburuk adalah dia belum pernah mengunjungi saya sebelumnya. Jadi dia harus berada di sana tanpa sepengetahuan saya. Saya sudah muak dengannya. Oke, itu mulai terdengar mengganggu. Aku bisa pergi dan berbicara dengannya jika kau mau. Please do. Tolong. Oke guys, jadi ada seseorang yang menirunya dari A sampai Z guys. Wow, ngeri banget ya. Ini baru kisah kehidupan yang sangat luar biasa. Oke. Ya, tetangga yang punya perbedaan. Neighbor. Oke, sekarang kita akan bertemu atau berbicara sama Nasibor. Nasibor itu ada di dalam goa kayaknya dia guys. Yalah. Kita coba ke dalam goa. Kayaknya dia sebagai seorang penambang kali ya. Tuh. Kita nyalakan obornya. Nah kan dia lagi menambang guys. Halo Nasibor, kenapa kamu sering meniru kawan kamu, tetangga kamu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya berbicara dengan tetangga Anda. Shit. Dia mengeluh lagi ya kan? Bukan salahku kalau selera kita mirip banget dan aku nggak meniru dia. Dia cuma memuji dirinya sendiri.
Apakah dia? Wah, mulai marah juga dia. Tentu saja ide-idenya tidak original dan unik seperti yang dipikirkannya. Jadi tidak heran orang lain akan memiliki ide yang sangat mirip dan rumah-rumah kami tidak sama. Anda dapat memeriksanya sendiri dan beritahu Uci apa yang berbeda. Baiklah, saya akan bisa melihatnya. Si Uci ini terlalu overthinking ya guys ya. Dia merasa ada sedikit yang sama aja dia akan bilang, oke. Jadi misi kita agak unik di sini. Kita diminta untuk menemukan 5 perbedaan antara rumah Woci dan juga Nesibor. Dan kita akan laporkan kepada Woci. Apa ya perbedaannya ya? Kita lihat. Apakah kita lihat Woci benar atau salah? Woci kayaknya overthinking sih. Oh nih guys, mereka bertetanggaan. Ya wajar lah. Gini, langsung nampak gitu kan. Oke, kita ke sini. Ini adalah rumahnya Woci guys. Ini rumah tipe 2 kayaknya ya. Sedangkan rumahnya si Nasibor ini dia rumah tipe 3. Udah jelas berbeda guys. Oke. Terus kita masuk ke dalam lagi. Nah, dari kita lihat dari tata ruang di dalamnya, di sininya ada bunga, lampu bunga ya. Ada 2 lampu bunga yang jenisnya berbeda. Di sini ada pot guys. Oke. Ini ada tempat masak. Ada tempat lilin, ada tempat ayam di sini. Untuk pajangan ayam dan juga ini guys. Tanduknya Ijang ya. Oke, kita sudah melihat di dalamnya guys. Kita coba lihat di dalam rumahnya si ini guys. Ini apa nih? Oh, jangan-jangan ini adalah rumahnya si Nasibor guys, yang ini guys. Oke, rumah Nasibor sih sama sih, tipe 2 juga guys. Kalau kita masuk ke dalamnya, wah sama guys. Sama-sama. Ini ada ayam. Ini ada. Apa perbedaannya ya? Oh. Kayaknya ini yang berbeda guys. Maksudnya tidak melihat ada kulit tempel di sini. Ini sama, ini sama, ini sama. Ya. Cukup unik jalan ceritanya. Oke. Nah, kita akan menuju ke sini lagi. Ya, kita menuju ke sini lagi ya. Oh, sama guys. Di sini ada juga dia. Apa yang beda ya? Tanduknya yang berbeda guys, ini tanduknya lebih besar. Iya. Oke. Coba lagi kita lihat ke sana. Nah, kalau kita lihat di atas pintunya itu dia kelinci ya guys ya. Kelinci, ini ayam, candlenya sama. Di atas ininya juga sama guys. Bulu-bulunya sama semua ya. Perbedaannya hanya di ini. Ini dandelion, dia daisy. 2 perbedaan, 3 tidak ada perbedaan, 4 tidak ada perbedaan, 5 oke. Mungkin itu guys, Bang Surya sudah coba melihat perbedaannya. Kita sekarang akan coba berbicara sama si Uci. Dia ada di dalam. Halo Uci. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan masalahmu. Dan bagaimana bajingan ini mencoba membela diri? Kita akan bilang dia mencoba membuktikan bahwa ada beberapa perbedaan antara rumah kamu dan dia. Memang ada beberapa, setelah saya lihat ya. Ya, kalau begitu, jadi apa itu? Tolong jelaskan. Kita akan bilang nomor 2 guys.
dia punya tengkorak rusa tapi dan kamu mempunyai tengkorak rusa yang besar. Oke, nomor 2. Kita lihat lagi nomor 3. Dia punya bunga dandelion dan kamu punya bunga daisy. Tuh di belakang dia guys, ada bunga daisy. Sedangkan yang punya si tetangganya itu adalah yang dandelion ya, nomor 3. Kemudian kita lihat lagi perbedaan berikutnya adalah karpet di lantainya sama guys, tidak ada perbedaan karpet ya. Kita lihat sama. Nomor 4 dia menanyakan tentang lilin. Kalau lilin ini kita lihat juga penempatannya sama. Di nomor 4 lilin ditempatkan dengan cara yang sama, tidak ada perbedaan. Kalau dia menanyakan tentang permadani dinding, maka jawaban paling tepat adalah nomor 3 guys, yaitu ada juga permadani di dinding, Anda punya bulu luwak dan dia punya bulu serigala di atas api. Oke, nomor 3. Kemudian dia menanyakan tentang relief kayak tadi yang kita lihat di atas pintu itu. Punya si Wuji itu adalah merpati dan punya dia itu adalah tupai guys. Nomor 4 ya. Oke, satu lagi yang dia tanyain, dia memiliki rak di bawah jendelanya. Oke, nomor 3. Nah, si Uci bilang, dan perbedaan itu seharusnya menenangkan saya dan membuktikan pendapatnya. Dia yakin demikian. Wah, saya terkesan. Dia merubah beberapa hal, banyak hal. Ada 5. Katakan padanya, semua perbedaan ini tidak ada bedanya bagi saya. Lebih baik dia pergi saja. Aku akan berbicara dengannya lagi. Oke, kita akan berbicara sama Nasibor. Tetap aja dia tidak menerima ya guys ya. Walaupun kita sudah kasih tahu dia ada beberapa perbedaan. Cuman ya penataannya mirip-mirip ya guys ya. Ayo kita ngobrol lagi sama Nasibor. Oke, di mana dia? Halo, Nasibor. Udah Bang Surya sampaikan nih pada dia nih. Cuman dia masih komplain. Nasibor bilang, dan apakah Uci sekarang mengerti bahwa rumah kami tidak sama dengan dia paranoid? Nah, perbedaan-perbedaan itu tidak benar-benar meyakinkannya. Baiklah, perbedaan-perbedaan itu sama sekali tidak meyakinkannya. Anda perlu menempatkan diri Anda pada posisinya. Itu kalian Anda, bukan? Dia khawatir tentang keselamatan keluarganya. Keselamatan keluarganya, aku tidak akan pernah menyakitinya atau anggota keluarganya. Saya bilang, ceritakanlah lebih baik tentang apa sebenarnya. Anda harus mengakui bahwa ini mulai mencurigakan. Wah, kita sedang mencurigai dia guys. Hanya saja Waji punya segalanya, keluarga, rasa hormat orang-orang, kemahiran dalam bidangnya, dan apa yang kumiliki. Tidak apa-apa kecuali kesepian, utang, dan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh siapapun yang cukup kuat untuk memegang beliung atau pickaxe ya. Kita akan bilang apa ya guys ya. Namun meniru dekorasi rumah atau potongan rambutnya tidak akan membawa Anda kemanapun. Anda tidak akan menjadi seperti dia atau menjalani hidupnya. Betul juga ya nomor 1 kita bilang ke dia guys. Aku tahu, tapi kita akan kasih tahu dia. Cobalah cari jalanmu sendiri menuju kebahagiaan. Mintalah maaf pada Uci. Katakan padanya betapa kamu mengaguminya atau mintalah nasihatnya. Oh, tidak. Aku tidak akan pernah mengatakan itu padanya. Nah, kita bilang kalau begitu permintaan maaf perlu dilakukan. Misinya selesai guys. Ternyata dia mencoba untuk meniru si Uci karena dia iri guys. Pertama, si Uci memiliki segalanya, dihormati, dan dia memiliki keluarga juga yang bahagia. Tapi Uci ini adalah sebatang kara, tidak punya apa-apa, tidak punya istri, pekerjaan juga hanya memegang pickaxe untuk miner ya. Makanya dia mencoba meniru si Uci.
dengan berharap dia mungkin nasibnya akan sama dengan si Uji guys. Wah, ini cerita yang sangat seru ya. Seru sekali guys cerita dari Skauki. Kita akan menuju ke desa lain lagi untuk menyelesaikan misi story berikutnya. Karena setiap musim itu baru bisa kita menyelesaikan beberapa. Ini Ostoya ada 2 guys. Klonika ada 2. Kita ke Klonika dulu kali ya. Setiap musim itu kita pasti ada ceritanya. Kecuali kita sudah selesai menyelesaikan storynya ya. Bakal tidak muncul lagi seperti Fiestovia. Oke, ini cerita yang kemarin itu adalah seorang anak menyakiti ayahnya ya guys ya. Oke, sekarang kita akan coba lihat apa lagi ceritanya. Halo, Dabroka. How do you do? Apakah ada yang menunggu pikiran Anda? Saya khawatir dengan suami saya setelah kecelakaan. Dia mulai bertingkah aneh. Saya bilang, kecelakaan apa dan apa maksudmu dengan aneh? Kata si Drobroka, sebuah pohon tumbang menimpanya saat ia sedang menebang pohon. Sejak saat itu, yang dia bicarakan hanyalah tentang beberapa game devils dan NPC. Apapun itu, saya sama sekali tidak memahaminya. Mungkin Anda bisa berbicara dengannya. Game devils dan juga NPC katamu, aku mungkin akan mencobanya. Iya, kan Bang Surya seorang gamers juga guys. Oke, kita coba berbicara sama suaminya. Suaminya ada di dalam kali ya? Kok nggak ada? Bentar. Suaminya ada di mana sih? Bentar. Kita NPC. Oh, suaminya ada di sini guys. Oh, di sini. Dia sering berbicara tentang game devils dan juga NPC. Gara-gara kecelakaan dia jadi otaknya agak error ya guys ya. Kasian nih. Oh, ini kasian tuh Pak. Halo Valislo. Oh, karakter pemain. Satu-satunya tujuan dari keberadaan saya ada yang menyedihkan. Saya tidak yakin apakah saya mengerti. Anda mengerti, atau lebih tepatnya orang di seberang layar mengerti. Saya menunggu di sini hanya untuk Anda yang memberikan misi ini. Melakukan hal yang sama berulang-ulang, terjebak dan lingkaran yang tak berujung. Kau benar. Aku mengerti, sayangnya aku tidak berdaya sepertimu dalam situasi ini. Aku tidak bisa mengeluarkanmu dari permainan dan membuatmu menjadi manusia sejati. Gamers ya guys. Desainer game bodoh. Mereka seharusnya menambahkan tujuan seperti itu. Menurutku, bahkan pengembang game tidak punya kekuatan seperti itu. Mereka adalah pencipta Word. Oke. Saya yakin mereka bisa melakukan itu. Game online kali, game. Saya khawatir tidak sesederhana itu. 50 tujuan apa yang mereka berikan kepada Anda sebagai gantinya. Kamu harus melakukan sesuatu tanpa akal sehat. Kedengarannya seperti cerita tentang kami, dan kabar baiknya kamu dapat memilih apa yang kamu mau lakukan. Ayo tutup pintu atau bawakan aku cycle. Dan satu hal lagi, pengembang game tidak ingin kamu kembali terlalu cepat. Masuk akal sekali. Sampai jumpa nanti. Ya guys, kita diminta untuk berburu deer dan juga kasihkan dia koper guys. Rusa ya. Oh, kita sudah berada di sini ya. Di sini ada tanda seru lagi. Oke lah, berburu rusa sih gampang. Kita harus coba cari rusa berarti. Master akan coba pergi ke hutan cari rusa dulu kali guys.
Ini sudah malam nih. Sebaiknya kita tidur aja, besok baru lanjutkan. Bentar guys. Kalau kita ketemu rusa di sini. Ya udahlah, kita pakai cari ini aja ya, wild animal. Kita berada di sini ada rusa guys tuh. Nah, di sini ya. Ya. Kita berburu rusa dulu. Terus berburu pas tancap di kepalanya guys. Selesai juga misi kita dan kita diminta untuk next day ya, pasti ya, untuk kita selesaikan malam ini. Sorry guys, agak gelap yang untuk berburu deer ini. Oke. Kita berada di mana nih? Di Piastovia kayaknya guys. Ya benar. Bang Surya akan pulang. Pas ya kita berburu di malam hari karena besoknya baru kita bisa berbicara sama seorang NPC guys. Oke. How do you do? Yuk. Kita akan tidur. Nah, kita juga masih belum besar ya. Oke. Iya. Nah, kita akan berbicara sama Valis Law guys. Bukannya kita diminta untuk memberikan dia cycle copper. Setelah kita akan masukkan ini dulu, pirate-nya. Oke. Untuk fertilizer-nya ada nggak kita? Tidak ada ya. Oke, masih cukup guys. Masih aman. Oke, sekarang kita akan berbicara sama Valis Law. Tapi sebelum itu kita akan membuat satu kapak, satu cycle yang dari copper ya guys ya. Peralatan copper cycle ini. Copper cycle. Takutnya dia minta juga nih. Yuk kita langsung aja berangkat. Yuk, di mana nih? Oh, ini di ini guys. Piastovia. Valis Law itu di Klonika ya. Oke. Hello there. Klonika. Oke, 80-an meter. Nah, di sini guys. Oh, ini ya. Halo, Valis Law, apa kabar? Kamu sudah mulai waras? Masih belum waras ya. Halo, ada yang bisa saya bantu? Aku telah menyelesaikan misimu. Sahabat NPC ku yang sadar diri. Saya minta dia sadar diri. Apa arti NPC ini? Jadi kamu tidak ingat apapun. Apa yang harus saya ingat dan apa yang saya minta Anda lakukan? Mungkin saya salah mengira Anda telah orang lain. Anda memberi saya pilihan untuk membawakan Anda sesuatu yang sama sekali tidak Anda butuhkan atau membunuh beberapa binatang liar. Nomor 2 guys. Wah, tidak masuk akal. Mungkin aku memberikannya kepadamu dalam mimpimu. Dalam mimpinya guys. Mungkin lupakan. Ternyata guys. Oke, misinya selesai. Ternyata dia itu kayak apa ya guys ya. Dia tertimpa pohon, otaknya agak sedikit error. Jadi dia ngomongnya tentang game guys. Game survival ya. Kita diminta untuk berburu, bertahan hidup itulah.
Ya akhirnya dia juga sadar diri juga akhirnya guys. Ya kita akan ke lokasi yang ada di sini guys. Kayaknya di sini deh rumahnya. Ya di sini. Oh ini guys. Namanya Jaropek, dia seorang pemburu kayaknya. Semoga anak panahmu selalu tajam. Apa yang mengganggumu anak muda? Kamu tampak sangat khawatir tentang sesuatu. Umurnya baru 17 tahun guys. Hari ini saya memikirkan Anda, Tuan. Salam untuk Anda. Saya tidak terkejut sama sekali. Saya sering mendengarnya. Tidak diragukan lagi. Reputasi dan bantuan Anda untuk desa kami sudah diakui. Oke, dia sudah kenal kita ternyata guys. Hormatilah aku dan bersulanglah bersamaku. Kamu pantas mendapatkannya. Bagaimana saya tidak bisa menolaknya? Saya punya sebotol di sebuah pos terdepan di luar desa. Tempatnya tidak jauh dari sini. Ayo. Baiklah, kalau begitu tunjukkanlah jalannya. Kita ikutin dia ya guys ya. Kayaknya dia mau traktir kita minum. Bentar guys, kita akan ke sini. Yes. Kita akan mengikuti si Jeropert untuk pergi ke outpost hunternya. Kita lari, dia pun lari guys. Wih. Oh, sini. Oke. Ini ada tempat hunter ya. Oke, outpostnya sudah sampai. Kita berbicara sama si Jeropert. Terima kasih telah bergabung dengan saya. Ambillah sebotol meat ini. Terimalah bersulang untuk sahabat Plonika, untuk kesehatan dan kesejahteraan Anda. Oh, itu menyanjung. Begitu juga denganmu. Nah, setelah mencari suasana, kurasa aku harus memperkenalkan diriku sendiri. Dengarkan. Nama saya Jeropert, tetapi beberapa orang memanggil saya anak serigala betina. Ini karena kebetulan saya adalah pewaris kepala suku di desa kami. Dengarkan. Ibu saya berusaha keras mempersiapkan saya untuk peran saya di masa depan sebagai pemburu dan memimpin desa. Masalahnya adalah saya tidak benar-benar melihat diri saya sebagai salah satu dari keduanya. Saya dengarkan lagi. Semakin keras dia berusaha mengawasiku, semakin banyak keraguan dan kekurangan yang kulihat dalam tindakanku. Tekanan itu membuatku ingin meninggalkan tempat ini untuk selamanya. Saya dengarkan. Kamu di sisi lain tampaknya bisa bergaul dengan baik dengan orang lain. Dan kamu pandai menyelesaikan masalah mereka. Apa saranmu untuk pria yang sedang dalam kesulitan seperti itu? Kita akan bilang warisan Anda bukanlah sesuatu yang Anda pilih. Warisan tersebut disertai dengan hak istimewa dan kewajiban. Hargai apa yang Anda milih, alih-alih berkutat pada apa yang tidak Anda miliki. Terima kasih. Mari kita minum sedikit. Apakah kerabat Anda memiliki sejarah panjang di tanah ini? Keluarga kami telah menyandang gelar pemimpin desa sejak awal berdirinya. Namun terakhir kali gelar itu diwariskan dalam situasi yang tidak biasa. Kita dengarkan lagi. Ibu saya, si Slawa, mengklaim posisi tersebut setelah ayah saya, Watchmere, menghilang. Ia adalah pelacak dan pemburu terhebat yang pernah ada di negeri ini. Dengarkan lagi. Saya berharap saya bisa membuatnya bangga. Dia tidak pernah ragu seperti saya dan selalu melakukan apa yang dia inginkan. Kalau saja saya bisa mengenalnya sedikit lebih baik. Apakah dia pengintai yang hebat? Dia tersesat di hutan? Tentu saja, jangan coba-coba menyiratnya hal lain. Tidak ada yang bisa bertahan hidup dalam badai salju seperti itu. Ibu saya berkata bahwa itu adalah musim dingin terberat yang pernah diingatnya.
Mari kita minum untuk mengenang dan mengenang warisannya. Saya tidak bisa melewatkan bersulang untuk mengenang ayah saya, tapi sial botol yang kosong. Saya punya beberapa botol anggur tersembunyi. Tolong ambilkan kami beberapa botol dan lakukanlah dengan baik. Itu adalah ruang kerja yang unik yang Anda miliki di sini, dilengkapi dengan baik. Saya akan melihat-lihat. Kita diminta untuk mengambil minuman 12, guys. I'm boiling. Oh, bentar. Areanya di sini kan? Iya, kita di area sini, guys. Ini kah Hunter One ya, betul? Oh, kita disuruh cari 12. Oke, kita coba cari, guys. Tinggal tekan alternatif sih. Oh, di bawah sini ternyata. Oke, udah di dalam kayaknya. I should take some clothes up. Ah, Oh, ada yang jatuh juga. Bukan. Di mana sih? take something off. Kayaknya di dalam ya. Bukan nggak sih? Oh, bukan. Sini. Ini stone. Oh, ini nih. Ya, kita kepanasan, guys. Karena musim panas kan. Glove-nya kita lepaskan. Gak usah pakai glove lah. Panasan kita. Oke. Cek lagi. Ini ada tulisan. Oh, ada di sini. Nah, ini. Anggur seorang pemburu, guys. Oke. Satu lagi. Oke. Yuk, The heat kita akan berikan is kepada si unbearable. Jarabok. Mari kita minum lagi, bro. Siang-siang mabuk-mabukan kita. Kerja bagus. Itu seharusnya cukup untuk menghormati pemburu terbaik yang pernah dilahirkan di negeri ini. Dan kepada putranya yang akan segera mengikuti jejaknya. Wes. Rasanya lebih buruk dari yang kuingat. Ini tahun ini. Dan sepertinya aku tidak menyaringnya dengan benar. Mengenai jejak kaki, itu tidak akan semudah itu. Aku sudah mencobanya berkali-kali. Kita dengarkan lagi. Saya mempelajari jejaknya berulang-ulang. Saya mengunjungi tempat-tempat favoritnya dan menatap pohon-pohon dan berbatuan yang sama dengan harapan bahwa saya akhirnya akan merasakan sesuatu. Tidak ada yang terjadi kecuali rasa dingin dan kekosongan. Apakah kamu akhirnya menyerah? Aku berkata pada diriku sendiri bahwa hutan utara masih memiliki sesuatu untuk ditawarkan kepadaku dan mungkin aku telah melewatkan sesuatu. Namun ayahku telah lama tiada dan jejak masa lalunya perlahan memudar. Kita dengarkan lagi. Khayalan ini membuat saya tidak bisa berpikir untuk memimpin desa kami suatu hari nanti. Saya belum siap. Saya benar-benar percaya bahwa hutan akan mempersiapkan saya untuk peran tersebut. Sama seperti hutan yang membuat ayah saya menjadi keras. Dengarkan lagi. Baiklah, jika aku memutuskan untuk kembali ke sana, daerah itu menjadi lebih berbahaya daripada sebelumnya. Binatang buas bukan satunya penghuni hutan akhir-akhir ini. Para bandit dan penyeludup mengganggu kedamaian dan menakut-nakuti hewan liar. Kutuklah mereka. Coach Mill tampaknya adalah orang yang sangat menarik. Ceritakan lebih banyak tentang tempat-tempat favoritnya. Itu bukan sesuatu yang menarik. Menurutku itu urusan keluarga. Tempat-tempat itu tidak akan ada nilainya bagi orang lain. Kalau begitu, simpan rahasiamu. Aku akan menjelajahi hutan itu sendiri. Tidak, tunggu. Kau tidak bisa. Maksudku kau bisa. Tapi aku tidak akan membiarkanmu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sendirian. Aku juga di hutanku. Dengarkan.
Wah, aku harus minum lagi. Tunggu, dengarkan itu. Hahaha, perutku bergemuruh. Aku butuh sesuatu untuk dikunyah. Jika kita akan terus minum anggur ini, tolong ambilkan kami keju si penebang kayu, ya. Apakah mereka tidak keberatan kalau aku mengambilnya? Mereka mungkin tangguh, tapi mereka tidak terlalu memperhatikan apapun selain pekerjaan. Tidak seorang pun akan memperhatikan. Mereka menyimpannya di perkemahan mereka. Lihat sekeliling, aku harus menjawab panggilan alam. Panggilan alam. Baiklah, baiklah, tapi lebih baik rasanya enak. Jawab nomor 2 aja, guys. Baiklah, tapi jangan jadikan aku kebiasaan mengambil barang untukmu. Kita disuruh-suruh, guys. Mencari woodcutter outpost ya. Keju, guys. Di sini ya. Dan tertinggal makanan keju dia. Tuh. Nih 2. Totalnya 5 ya, guys ya. Oke. Pas banget. Ambil aja dulu. Belum ya. Gimana dia? Ini, guys. Ini kan. Ya. Satu lagi. Ini. Yuk, kita serahkan kepada si I Jeroport. should take some clothes up. Ah, Panas sekali katanya. Ada bang serius sudah. Oh, ngapain pakai ini, guys? Ini makin panas lah. Nah, ini kejunya, bro. Akhirnya aku takut aku akan mati kelaparan. Berikan aku bunga-bunga indah itu. Kok bunga-bunga indah? Ini dia, saya rasa tidak ada yang menyadari apapun. Ambil saja, saya tidak bangga meminjamnya. Atau kita bilang nomor 3, saya yakin mereka melihat saya. Tapi tidak ada keberatan dengan tindakan saya yang menyelinap. Ini dia. Rasanya sama lezatnya dengan tampilannya. Enak. Selain itu, jangan khawatir tentang teman-teman kita yang membawa kapak. Mereka membawa kapak dalam jumlah banyak. Begitu banyak sehingga baunya tidak pernah hilang. Oh. Dengarkan. Para penebang kayu menukar kayu dengan barang-barang di Piastopia. Tetapi yang terpenting, mereka membeli keju. Kelemahan mereka terhadap keju membuat mereka tidak menyadari harga yang mereka dapatkan untuk stok mereka. Para menebang kayu itu tidak cerdas kita. Para pemburu yang cerdik, ya, hik. Dan selalu waspada loh. Cukup bicaranya, mari kita minum sebotol lagi dan menikmatinya. Untuk usaha kita. Anda telah memperhitungkan saya. Jangan lupakan itu. Bersula menuju pencarian. Minum botolnya. Bro, harus istirahat dulu sebelum pengintaian kita. Di mana tempat tidurku? Aku perlu berbaring sebentar. Tolong bantu aku. Sudah cukup bagimu, kawan. Sebaiknya aku akan mengantarmu pulang. Oke. Kita akan ikutin si itu. Yuk. Mabuk ya, guys. Kita antar dia pulang. Oke, ya. Kamu baru umur 17 tahun udah mulai mabuk-mabukan. Tapi dia menceritakan kisah dari ayahnya ya, seorang pemburu legendary, guys. Pemimpin di negeri Klonika juga ya. Gimana rumahmu, bro? Oh, tadi ya. Oh, di sini, guys. Oke. Bicara lagi kita dari rumah. Bukannya langsung tidur berdiri di depan ya. Butuh waktu lama. Kenapa kamu mengambil jalan memutar? Aku akan pulang lebih cepat. Berhentilah mengeluh. Anda sudah sampai di rumah dengan selamat. Itu yang paling penting. Tidak, kamu merengek. Aku sudah mengantar diriku sendiri. Panjang jalan. Kau pergi sekarang. Aku tidak ingin kau dekat-dekat
dengan tempat tidurku. Kau bukan babi hutan yang lembut menguap perlu tidur. Kita bertemu segera. Langsung tidur dan sebaiknya sediakan ember dekat Anda. Langsung tidur dia guys. Menunggu besok pagi. Berarti masih belum selesai nih cerita dari si siapa? Zeroport ini guys. Oke. Luar biasa sih. Nah, sambil menunggu besok kita bisa menyelesaikan misi yang ada di Ostoya. Oke, kisahnya sungguh indah sih guys. Kirain kita disuruh untuk berburu bandit ya di hutan utara. Ternyata tidak, masih belum guys. Kita masih menunggu besok kali untuk How can I menuju ke help you? tempat bandit. Kita akan ke Ostoya. Nah, Ostoya di sini guys. Wow, siapakah yang guys kita ketemu? Apakah dia? Oh ini guys, How do you do? Bronimir. Halo Bronimir. Tidak ada tempat yang lebih baik dari Ostoya. Ya. Saya tahu ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan dengan saya. Benar kan? Pede sekali gitu. Anda sangat jeli. Saya butuh bantuan untuk masalah yang rumit. Anda telah menenangkan kepercayaan diri orang-orang kami yang menganggap Anda sebagai seseorang yang sangat membantu dan akomodatif. Itu lebih dari cukup bagi saya untuk mempercayai tugas penting ini kepada Anda. Kita sudah mulai terkenal di setiap desa ya guys. Mereka sudah mengenal kita. Baik, kita akan bilang tidak masalah, saya selalu bersedia membantu. Aku tahu kau akan menempati reputasimu. Kasus ini membuat kami tidak bisa tidur sepanjang malam. Dan percayalah, tinggal di Ostoya jarang ada alasan untuk khawatir. Wow, pemilihan kepala desa baru direncanakan akan segera diadakan. Saya sendiri bertugas sebagai pembawa acara. Siapa yang peduli agar semuanya berjalan sesuai rencana? Acara ini akan menjadi penting karena untuk pertama kalinya ada 2 kandidat untuk jabatan tersebut. Bukankah itu tujuan pemilu? Memang harus 2 kandidat. Keadaan seperti ini belum pernah terjadi seumur hidupku. Kejadian ini sudah mengundang perhatian besar dari penduduk desa dan kegembiraan pun tak jauh berbeda dengan mereka. Hanya ada satu masalah kecil yang menghambat persiapan kami. Kan? Kalau boleh, saya ingin menjelaskan secara rinci tempat yang lebih terpencil. Maukah Anda mengikuti saya? Saya akan bertemu dengan saudara saya, tipe rumah sakit jiwa damai kami saat ini. Oke, tentu. Ayo berangkat, nomor 2. Kita akan ikutin dia guys. Kita akan ikut ini. Oke, ada pemilihan kepala desa guys. Ada 2 calon di sini. Dia lagi pusing katanya. Seumur-umur pemilihan kepala desa itu 1 orang guys. Kali ini 2 orang yang mencalonkan diri. Oke. Gimana bro? Tempat terpencil, tempat tersembunyi katanya. Kita lari, dia lari ya guys ya. Oke. Oh di sini kali ya saudaranya ya. Oke. I'm roasting out here. Oh ini saudaranya. Wah calon kepala desa guys. Salam. Aku sudah bicara dengan saudaramu. Kau ingin bertemu denganku? Saya lihat Bro Minir menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Adik laki-laki saya harus menemukan orang yang tepat yang dapat menyelesaikan masalah kami, yang telah menjadi duri dalam daging akhir ini. Sebagai kepala desa ini, saya berterima kasih karena telah menjawab panggilan kami. Dengarkan sama-sama Pak. Pulau ini adalah rumah dan tempat pertapaan Miss Lidar. Nelayan muda yaitu adalah sainganku yang tak terduga dalam pemilihan umum mendatang. Masalahnya lelaki itu menghilang beberapa waktu lalu. Dia bertingkah aneh, sering meninggalkan pemukiman kami, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Aturan kami menyatakan bahwa pemungutan suara tidak dapat dilakukan jika salah satu kandidat tidak hadir.
Hanya jika dia ditemukan hidup atau dipastikan meninggal, kami dapat melanjutkan upacara. Itulah sebabnya saya membutuhkan seseorang dengan penampilan segar dan pemikiran jernih. Oh, bagaimana dengan penduduk desa? Apakah mereka tidak bisa membantu? Anda lihat, saya tidak bisa mengandalkan penduduk setempat. Mereka sibuk dengan pekerjaan mereka sendiri dan percayalah, suasana desa tidak mendorong mereka untuk lebih produktif daripada yang seharusnya. Selain itu, orang luar pasti akan lebih jeli dan melihat hal-hal yang mungkin kita lewatkan. Saya yakin Anda tidak akan melewatkan satu hal pun. Pulau ini harus dijelajahi untuk mencari jawaban. Saya perlu mengetahui apa yang sedang dilakukan Miss Leader. Bisakah saya mengandalkan Anda? Oh, saya dapat mencari beberapa petunjuk. Oke guys, jadi si pesaing dia sebenarnya bukan takut bersaing ya guys ya. Cuma dia mencurigai pesaing dia melakukan sesuatu hal yang aneh guys. Sama dia meninggalkan desa. Yang tentunya bukannya dia bersatu dengan desa, malah meninggalkan desa ya. Kayaknya dia melakukan sesuatu yang perlu kita curigain ya. Oke, ada beberapa tempat ya yang perlu kita selidiki di sini. Kita lihat guys. Lihat wadah makanan di sebelah tempat penyimpanan. Periksa dok kecil di bagian utara. Periksa tong mencurigakan di depan rumah. Lihat tumpukan. Yang paling dekat itu yang di sini sih. Ini yang paling dekat ya guys ya. Oke, kita periksa dulu. Cek ya. Wow, ini ada beberapa ikan di sini guys. Sudah busuk. Banyak juga ikannya. Anda melihat setumpuk bandel, basista dan foto yang kecil begitu kuat sehingga membuat Anda tidak bisa tidur. Anda mulai menghirup udara melalui mulut, tetapi tidak ada bedanya dan aroma full memenuhi seluruh lidah. Cobalah untuk berkonsentrasi pada baunya. Anda menghirup aromanya, tetapi tidak lama kemudian Anda meninggalkannya. Tidak ada gunanya menyiksa diri lagi. Wadah-wadah itu diisi dengan berbagai jenis makanan, daging, sayuran, buah-buahan, dan ikan. Yang terakhir mendominasi koleksi, tetapi sebagian besar sudah rusak. Lanjutkan. Anda melihat jumlah makanan ini dapat memberi makan pasukan kecil, tetapi seseorang meninggalkannya tanpa pengawasan. Minggir. Oke. Saya sudah ngecek di area sini. Kita coba cek lagi di area sini guys. 30-an meter. Oh, di sini guys. Ini adalah ore ya atau batu ya guys. Apa ikan nih guys? Iya, greenstone. Batu guys. Kita cek dulu ya batunya. Anda menemukan batu-batu yang tampak aneh, yang sebagian besar dikumpulkan dalam keranjang besar, tetapi beberapa tergeletak di sekitar keranjang kayu. Perhatikan lebih dekat salah satunya. Batu itu berwarna hijau dengan struktur yang tidak rata dan tepi yang tajam. Tanda pickaxe yang terlihat pada pecahan batu menunjukkan bahwa batu itu diambil dari bongkahan batu yang lebih besar. Tidak ada batu dengan warna atau sifat seperti di dekat sini. Batu-batu itu pasti dibawa ke sini dari tempat lain. Anda berasumsi bahwa ini adalah batu pungutan suara yang disebut oleh Bronimir dalam perjalanan Anda ke sini. Beberapa batu sudah diukir, simbol ikan terlihat jelas. Dilihat dari kekacauan di sekitarnya, seorang dengan tergesa-gesa berhenti dari pekerjaannya dan membiarkannya begitu saja. Anda juga melihat bahwa jumlah batu pungutan suara jelas melebihi jumlah penduduk desa. Seorang pasti terobsesi untuk menemukan batu yang sempurna. Oke. Sudah 2 yang kita cek. Di sini lagi kita cek guys. Oke. Kayu bakar yang banyak. Sejumlah besar kayu bakar tumpuk di belakang rumah nelayan. Sulit untuk tidak memperhatikannya, bahkan bagi orang-orang paling linglung sekalipun. Oke, buatlah perkiraan kasar jumlahnya. Kira-kira aja guys.
Kamu tahu itu lebih dari cukup untuk membuatnya tetap hangat sepanjang musim dingin. Jika tidak lebih lama, sepertinya Miss Leader ini sedang mempersiapkan pengepungan. Kau bingung karena desa ini dikenal sebagai tempat yang sangat damai dan tenteram. Pemandangannya tampak seolah nelayan itu takut terdampar di pulau. Oke, berikutnya kita akan cek di sini. Ini ya guys ya. Wow, ada tombak ya, tombak kayu di sini banyak sekali guys. Wah, cek dulu. Nah, tombak kayu dan peti berdiri tepat di hadapan. Beberapa di antaranya tertutup rapat. Kamu tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya dari sudut ini. Intip ke dalam dan lihat apa yang tersembunyi di dalam kelopak mata. Beberapa kontainer sudah terisi penuh dengan anak panah dan baut tajam. Sepertinya pengisiannya belum selesai karena masih ada ruang di dalam tong. Lanjutkan. Anda heran mengapa seorang nelayan mempersenjatai dirinya seperti itu. Mungkin dia baru saja punya musuh. Nah, ini seperti suatu rencana guys ya. Rencana yang sangat mengerikan kalau menurut Bang Surya. Ini rencana untuk penyerbuan kali ya guys ya. Mengepung desa yang ada di sini. Udah, kita lapor ke Ludomir. Sudah selesai? Apakah sudah selesai? Saya melihat sekeliling pulau. Akhirnya, apa yang kamu pelajari? Tampaknya Miss Lida sedang mengumpulkan sumber daya yang berkaitan dengan kelangsungan hidup. Pemuda itu memang selalu sedikit aneh. Ia cenderung bertindak ekstrim setiap kali menemukan pekerjaan atau jabatan baru, melupakan dunia nyata di sekitarnya. Kali ini ia bertindak terlalu jauh. Ia seperti seorang mengantisipasi datangnya wabah mematikan dan memusnahkan kita. Kita dengarkan. Kami tidak kekurangan persediaan. Warga kami cukup makan dan rumah mereka selalu hangat. Kami mengkondisikan makanan dan kayu bakar secara merata. Saya tidak yakin kamu bisa memutuskan untuk menghentikan praktek itu. Saya melihat dia sedang mengumpulkan banyak senjata. Apakah dia punya musuh? Itu tidak masuk akal. Kami adalah masyarakat yang dicinta damai. Kami tidak bertengkar dengan siapapun. Selain itu, tidak ada yang berharga di pemukiman kami. Kami hanya memproduksi sebanyak yang kami butuhkan untuk dikonsumsi. Lagi pula, untuk apa kami repot berbuat lebih banyak? Asoya tidak menarik bagi para penjara, karena kami yakin kami aman. Mungkin perilakunya yang aneh ada hubungannya dengan batu hijau. Batu-batu hijau terkutuk itu lagi. Siapa yang tahu apa yang ada di kepalanya saat dia membawa batu suaranya sendiri. Kita tidak pernah harus memilih lebih dari satu kandidat. Dengarkan. Batu itu untuk buat lempar-lempar orang kali ya. Mengapa harus repot dengan sesuatu yang sudah berjalan dengan baik? Saya mendengar dari orang-orang bahwa mereka tidak bisa tidur, tidak bisa bekerja, atau bahkan kehilangan nafsu makan karena mereka tidak dapat memutuskan siapa yang akan dipilih. Oke, kita akan bilang itu saja yang saya pelajari. Saya tidak heran kalau dia baru-baru ini menarik banyak perhatian. Saya perlu membawa keharmonisan ke dalam masyarakat kita lagi. Beberapa orang khawatir bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Kita tidak bisa membiarkan orang mempertanyakan adat istiadat dan cara hidup kita. Saya bahkan mendengar bahwa saya yang bertanggung jawab atas hilangnya Miss Leader karena takut kehilangan gelar. Itu omong kosong. Saya tidak akan pernah melakukan itu. Hanya orang yang menyiksa dirinya sendiri yang menyalahkan dirinya sendiri. Pilihan kata-kata Anda dengan hati-hati. Kau benar, maafkan aku karena kehilangan kesabaranku beberapa saat. Aku khawatir dalam situasi seperti ini tidak semua orang akan jujur padaku. Disitulah aku membutuhkanmu. Bicara dengan tetangga Miss Leader. Jika Anda yang melihat sesuatu, pasti salah satu dari mereka orang itu atau jejaknya kembali. Jadi saya akan melihat apa yang bisa saya lakukan. Saya tidak janji ya. Oke, kita diminta untuk bertemu sama Sijir guys. Wow,
Kita akan pulang tidur dulu ya guys ya. Setelah itu besoknya kita akan menyelesaikan 2 misinya, yaitu bertemu sama Zizir. Yuk kita pulang dulu yuk. Hello there. Oke. Oke, istri dan anak kita juga sudah tidur guys. Kayaknya sudah malam banget. Yep. Oh, misinya langsung selesai guys. Periksa si Jeroper guys, apakah dia sudah bangun atau belum ya? Oke lah. Dan sekarang masih musim summer ya. Kita akan langsung ke lokasi saja guys. Yep. Kita lihat sini. Berarti kita akan kemana dulu nih? Ke sini dulu ya. Berarti ada di ini guys, di sini guys, di Klonika ya. Yuk. How do you do? Kita akan periksa dulu si Jarper. Setelah mabuk-mabukan, tidur siang, sekarang dia sudah bangun atau belum? Mudah-mudahan dia tidak terkapar ya. Ini guys. Oh, ada selawah. Tuh guys. Iya, tanya selawah tentang Jaroper. Oh, ibunya nih guys. Lihat siapa yang kita miliki di sini, pembuat owner lokal kita. Apa kamu bangga dengan dirimu sendiri? Apa maksudnya? Marah kita deh guys, karena kita ajak dia minum. Hentikan. Aku tahu kau telah menolong sebagian orang kami, tetapi itu tidak membuatmu melewati batas kesopanan. Kita dengarkan dulu kenapa dia marah ke kita guys. Apa yang kau pikirkan saat menuangkan begitu banyak minuman keras ke mulut anakku? Anakku yang malang, dia adalah pewaris desa dan kau membuatnya menjadi bahan tertawaan. Oh, tidak terlalu buruk, kami tidak mengganggu siapapun. Atau kita akan bilang, saya sangat menyesal, saya tidak ingin merusak reputasinya. Nomor 2 ya guys ya. Kita juga bersalah sih, kenapa kita juga nggak menghentikan dia guys. Malahan memberikan dia minuman sampai dia mabuk. Oke, kata selawah, kata-katamu tidak berarti apa-apa bagiku. Tidak ada alasan untuk menyesatkan anakku dengan menawarkan minuman kepadanya. Oke, kita akan bilang Jeroper hanya ingin berbicara tentang bagaimana meneruskan warisan ayahnya di masa-masa sulit itu. Mungkin jika Anda lebih terbuka untuk berdiskusi, jadi jangan sampai kita yang disalahkan tulus. Beraninya kau mencampuri urusan keluargaku. Kau tak punya belas kasihan untuk mengoyak luka lama itu. Anakku harus melihat masa depan, bukan ke belakang. Oke, kita coba dengarkan lagi. Jeroper telah mengatasi kematian ayahnya, namun Anda muncul mengaduk-aduk apa yang telah disedapkan. Saya tidak akan mengatakan dia sudah mengatasinya. Kalau kita bilang, saya tidak ingin ikut campur nomor 2. Waduh, kita ditunjuk-tunjuknya guys. Separah itukah kita? Kita membuat kesalahan besar nih guys. Diam. Tindakanmu akan membawa penderitaan bagi keluarga kami. Dia bergumam tentang hutan lagi, dan sekarang aku yakin itu ulam. Helias telah menyusuri jalan ini berkali-kali dan tidak menemukan apapun kecuali penyesalan. Kita dengarkan. Anak laki-laki itu harus membuat keputusannya sendiri tanpa pengaruh dari orang luar. Akhirnya ayahnya sudah tiada dan kalian semua harus fokus pada yang hidup, bukan yang mati. Kasus ditutup. Oke.
Aku bukan anakmu, Nona. Jangan pernah membentakku lagi. Guys, kita dimarah-marahin sama ibunya Jaropert, guys. Cobalah kita ngobrol dulu sama Jaropert. Wih bro, gara-gara kamu aku kena marah bro sama ibumu. Kamu sudah kembali dan dalam kondisi yang cukup baik. Begitulah yang kulihat. Sementara itu aku merasa seperti seseorang yang telah membela kepalaku dengan kapak beberapa kali. Membelah kepalanya guys. Apakah Anda punya sesuatu untuk diminum? Setetes saja sudah cukup. Saya kehausan sekali. Maaf saya tidak membawa apapun. Kita jangan terpancing oleh dia lagi guys. Bukankah sudah kubilang untuk menyiapkan beberapa perlengkapan. Kita harus pergi ke hutan. Tidak masalah, aku akan menyiapkan sesuatu dalam perjalanan. Kita dengarkan dia lagi apa yang dia mau ngomongkan guys. Aku akan melakukan apa saja untuk bisa berbaring lebih lama, tapi ku dengar ibuku marah padamu. Otakku hampir meleleh. Dia marah dan jelas bereaksi berlebihan, tapi begitulah dia. Ayo kita pergi dari sini. Aku tepat di belakangmu. Nah guys, kita tetap ikutin dia pergi ke lokasi pertama ya, yaitu jejak perjalanan ayahnya ke hutan guys. Oke. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga orang tua ya guys ya, wajar sih. Kita berteman sama anaknya, terus anaknya kita pengaruhi dengan hal-hal yang buruk, wajar sih kita dimarahin sama orang tuanya. Oke, kita akan berlari ke hutan. Maksudnya nggak tahu tempatnya di mana, yang jelas di dalam hutan guys. Ya kita lari dulu. Di manakah? Mana Jaropert? Usia sudah umur 17, tapi suka minum alkohol ya guys. Nah, guys. Oke. Oh, di sini guys ternyata. Mana bro? Keren sekali gamenya guys. Oh, di sini tempatnya guys. Ada camp di situ. Ada tenda kecil di sini. Oke, baru kita akan berbicara sama Jaropert. Oke, kita bicara dulu ya. Saya tidak punya banyak kesempatan untuk berbicara langsung dengan ayah saya. Ibu selalu ikut campur. Ini adalah salah satunya tempat di mana kami sempat mengobrol. Kenangan ini indah, tetapi ada satu yang menonjol. Dengarkan lagi. Dia mengatakan pada saya bahwa dia telah berusaha untuk memiliki anak selama bertahun-tahun. Ketika dia kehilangan semua harapannya, saya lahir. Ayahnya mengubah karakternya yang tertutup dan mengakui betapa bangkanya dia, dan pada saat yang sama ketakutannya ketika dia mengetahui istrinya hamil. Oke, itu pasti momen istimewa bagi kalian berdua. Ikatan kami semakin erat saat itu. Aku belum pernah melihatnya ragu sebelumnya. Kami tidak jauh berbeda. Jadi aku memutuskan untuk menjadi pemburu hebat seperti dia. Aku melahap pengetahuannya saat ibuku tidak melihat. Sampai suatu hari dia menghilang. Tempat ini istimewa bagiku, meskipun sebenarnya tidak ada apa-apa di sini. Aku sudah pernah ke bangku di ini berkali-kali. Mari kita lanjutkan. Oke, pimpin jalan. Sini ada tempat camp dia, memiliki kenangan dengan ayahnya ya guys ya. Kasian sih. Pantesan ya, ibunya umurnya 50-an tahun, tapi anaknya baru umur 17 tahun guys. Jadi mereka sempat tidak punya anak nih selama bertahun-tahun ya. Oke, kayaknya Bang Sila mendengar ada suara bandit ya. Oh ini guys, kita serang dulu. Serang dia dulu guys. Pergi dia. Mati. Belum tahu dia. Ayo. Nah, di sini kita akan berbicara sama si Jaropert. Sebenarnya banditnya sudah mati ya.
Sorry, bandit tadi menyerang. Kau mendengarnya seperti denganku, bandit. Kami melihat jejak mereka beberapa waktu lalu. Beberapa pemburu kami melihat mereka di hutan. Aduh guys, Bang Surya tidak sempat ngobrol karena diserang pada saat Bang Surya lagi bercakap dengan dia. Harusnya Bang Surya tidak serang dia dulu ya. Oke. Jadi Bang Surya nggak sempat ngobrol dengan dia guys. Keskip ya jadinya ya. Nggak apa-apa lah ya. Intinya di sini ada tempat markasnya bandit udah kita kalahkan. Dan dia minta kita mencari pondok yang itu secara menyeluruh guys. Di sini ada pondoknya ya. Oh, di sini ada bandit guys. Ayolah. Kita diminta untuk menyerang bandit. Oh, guys, Bang Surya mati guys. Bentar. Bentar ya. Bentar guys. Pakai dulu. Oke, yuk. Sini loh. Jadi guys, keras seperti iron mereka. Kembang deh guys. Kembang semua. Ya paling koin-koin ya. Udahlah. Tempatnya bandit guys, ternyata di sini guys. Jangan-jangan ayahnya meninggal karena diserang sama bandit yang ada di sini kali ya. Oke, kita coba cari dulu. Aduh, panas kita guys. Sorry, panasan kita. Oke. Ada koin. Oke. Lumayan sih. Bentar, kita diminta untuk mencari sesuatu kayaknya nih. Oke. Oh. Oh, Rusty Iron Axe, Poison Iron Board. Cuma itu aja sih. Longbow. Oh, ini kali guys. Ternyata kapak tua yang diminta dicari guys, pantesan. Oke lah, kita sudah menemukannya. Kita akan bawa kapak yang sudah berkarat ini kembali ke Jaroport. Ini kapak yang kamu cari. Lega rasanya kau kembali dengan selamat. Aku tidak peduli mereka hidup atau mati. Aku tidak ingin melihat mereka dari dekat dalam keadaan apapun. Mereka sudah mati semua, bro. Apakah Anda belajar sesuatu tentang rumah aman? Tidak ada yang aneh kecuali satu hal, ada kapak berkarat yang tersembunyi di bagian atas pondok. Kita sudah berikan padanya ya. Tunjukkan padaku, sepertinya ada yang beraksi dan yang bermaksud bukan penebangan kayu. Lihat, tepat di gagangnya, kelihatannya ada bekas darah lama, tapi sulit untuk mengatakannya. Punya ayahnya kayaknya guys. Alat itu sangat berkarat, tetapi ada simbolnya. Simbolnya menyerupai babi, atau lebih tepatnya babi hutan. Simbol itu pasti sudah tergeletak di tanah selama berapa waktu. Simbolnya hampir tidak terlihat. Apakah itu kapak ayahmu?
Saya rasa tidak, tetapi terlihat sangat familiar. Para penebang kayu kami menggunakan alat yang mirip. Satu-satunya orang yang mengunjungi tempat ini selain ayah saya adalah temannya Nidan. Namun, dia lebih memilih kehilangan lengannya daripada meninggalkan kapaknya. Aneh, aku sudah mengintip ke dalam rumah-rumah terbengkalai ini beberapa kali selama pengintianku. Kurasa aku kurang jeli atau seseorang baru saja menaruhnya di sana. Aku harus memikirkannya. Ada satu tempat lagi yang ingin aku kunjungi sebelum kita kembali. Ikutlah denganku. Oke, tempat yang ke selanjutnya guys. Waduh, kita diminta pergi ke tempat sarang bandit guys. Tapi kita menemukan sesuatu ya. Yaitu kapak milik ayahnya sih, udah pasti guys. Oke, ini kayaknya ini bandit deh guys. Ini bandit kayaknya nih. Bukan ya? Oh ya, bandit guys. Dia nggak berpakaian guys. Kita hajar aja. Dapat plus 8 guys. Bandit kita jangan biarkan dia hidup ya. Yuk, let's go bro. Let's go. Teman, oh di sini. Oh, di tempat goa guys. Ada goa juga di sini ternyata. Yalah. Yuk kita bicara dulu sama dia. Baiklah, di sini. Kami di sini katanya. Apa yang menarik dari tempat ini? Ini terkait dengan kenangan terakhirku dengan ayahku. Ini adalah tempat terakhir yang kami kunjungi bersama sebelum ia meninggal. Itu adalah momen yang unik karena ia memutuskan untuk berbagi cerita tentang masa mudanya. Percayalah, dia hampir tidak pernah menyinggung masa lalunya karena dia adalah orang yang pendiam. Namun saat itu dia menyinggung aktivitas dengan Nidan. Mereka menyembunyikan barang selundupan. Segalanya termasuk kulit, tanduk, bungkusan daging kering, anak panah, dan madu. Yang terpenting mereka tidak ingin kaki kastelan yang kotor menyentuh ternak mereka. Saya melihat bahwa krisis kekurangan pasokan sudah terjadi jauh di masa lalu. Ya, memang sudah berlangsung beberapa tahun ini. Saya ingin tahu apa pendapat mereka tentang Gubernur Osbow saat ini. Masa lalu tampaknya menjadi masa yang jauh lebih menyenangkan untuk dijalani. Itu hanya sudut pandang Anda. Anak-anak itu dulu berada di tempat yang sama seperti Anda sekarang, memiliki keraguan dan kekhawatiran yang tentang masa depan. Mungkin Anda benar, saya tidak pernah berpikir seperti ini. Saya ingat mereka sebagai pengrajin berpengalaman, tetapi mereka harus mendapatkan pengalaman terlebih dahulu. Belajar dari kesalahan mereka, buat kesalahan kekanak-kanakan. Oke, sudah cukup bernostalgianya. Mari kita lihat-lihat. Saya sudah berapa kali ke gua itu, tapi tidak berhasil. Anda bisa menjelajahi sekali lagi. Carilah di luar dan berjaga-jaga. Kita diminta untuk menjelajahi di goa guys. Ada apa di dalam goa? Oke, mungkin kita akan mencari sesuatu peninggalan ayahnya lagi ya. Kalau di gubuk tadi kan kapak yang berkarat. Sekarang kita akan coba cari sesuatu. Tapi ini tempatnya pasti tidak mudah nih. Oh, di sini guys. Kita bisa cek dulu ya. Gua yang membentang di depan matamu menyambutmu dengan bau busuk dan pesing yang menyengat hidungmu. Pemandangannya benar-benar kacau, seolah-olah pertarungan besar untuk menyelamatkan nyawa seseorang atau sesuatu telah terjadi di sini. Anda memutuskan untuk mundur karena tidaklah ada lagi yang bisa dilakukan di tempat ini. Tiba-tiba suara lolongan yang mendengarkan mengganggu pikiranmu. Kehadiranmu diperhatikan dan si pengamat tidak jauh di belakang. Bersiaplah untuk pertemuan itu. Oke. Siapa guys? Oh, ada serigala guys. Ada serigala. Pantesan kita diminta untuk siap-siap ya. Masih ada guys. 2 ekor. Oke.
Ada 2 ekor serigala kita diserangnya guys. Oke, iya betul guys. Di sini banyak sekali ada koin juga nih, 80 koin. Kayu-kayu beramboran di sini. Jangan-jangan ayahnya tewas karena serigala itu kali ya guys ya. Iya benar-benar. Oke. Guys, kita akan keluar dari goa ini guys. Ayo. Oke, selanjutnya berbicara dengan kawannya guys, si Jemko. Terima kasih temanku. Apa jadinya kami tanpa bantuanmu? Amama ini bersarang di goa kami selama berhari-hari. Kami berterima kasih atas bantuan Anda yang tulus, namun tentu saja tidak ada yang gratis, sepertinya yang biasa dikatakan ibu saya. Ambillah perunggu ini, kita tidak memerlukan barang-barang cantik seperti ini. Oke, itu bagian yang menarik. Di mana Anda mendapatkannya? Kita menemukannya di bawah tumpukan batu yang terlilit oleh goresan dan kain lapuk. Tidak ada barang berharga yang tersisa di sana. Sekarang Anda sudah mendapatkan hadiahnya. Beritahu kami. Dengan senang hati. Misi selesai guys. Kita akan bertemu sama Jeroport guys. Kita mendapatkan Tanis Brospin ya. Mana dia? Apa yang mereka inginkan dari Anda? Mereka tampaknya bersyukur dengan cara mereka sendiri yang aneh karena membuat goa mereka lebih aman. Saya perhatikan mereka memberi Anda sesuatu yang kecil. Apa itu? Tidak istimewa, hanya sebuah pin perunggu tua yang sedikit kusam di bagian atasnya. Saya akan lihat jika Anda mau. Pasti peninggalan ayahnya lagi guys. Bentuk itu, ini tidak mungkin. Itu adalah simbol pemimpin desa kami. Mereka telah membawanya di dada mereka selama beberapa generasi. Sampai ayahku menghilang, dia memiliki satu-satunya pin yang ku tahu. Ini berarti itu pasti miliknya. Dari mana mereka mendapatkannya? Dari mana mereka? Apa yang mereka lakukan padanya? Orang yang banyak bicara itu menyebut dengan tumpukan batu ini. Dia berkata bahwa mereka baru saja menemukannya dan tidak ada niat bagi mereka. Kita harus mencarinya. Mungkin ada sesuatu lain yang di bawah batu besar itu. Mari kita lihat lebih dekat. Saya pikir Anda mungkin tidak senang dengan temuan kami. Tentu saja, saya suka berburu harta karun. Ya guys, kita diminta untuk mencari lagi guys. Oh, di sini ternyata ya. Cek dulu. Kamu berdiri di depan tumpukan batu besar. Batu-batu besar itu pasti jauh dari dinding batu di dekatnya, tetapi tampaknya juga tersusun dalam bentuk gundukan tanah. Daerah melalui celah-celah. Kamu menemukan kulit tua yang sudah disamak. Mungkin itu sisa barang selundupan lama yang disembunyikan di sini bertahun-tahun yang lalu. Sisihkan batu yang lebih besar. Beberapa botol kosong muncul di hadapan Anda. Tidak dilakukan lagi, kedua pepatah itu telah menggeledah tumpukan ini. Gali lebih dalam pada material batuan lepas. Setelah beberapa kali memegangnya dengan tangan, tulang besar muncul dari bebatuan, digali oleh pecahan-pecahan kecil lainnya. Kemudian muncul sepatu dengan kaki yang sudah menjadi fosil dan bahan seperti jubah compang-camping. Bungkus sisa-sisanya dengan jubah dan bawa bersamamu. Oke guys, kita menemukan sesuatu jubah ya yang di dalam batu ini guys. Kita akan coba kasihkan kepada Jeroport. Saya melihat apa yang kau temukan di sana. Apakah itu dia? Aku tidak percaya. Ini tampak seperti penguburan yang disengaja. Tidak masuk akal. Kainnya agak mirip dengan jubahnya. Meskipun warnanya sudah pudar, tapi itu bukan apa-apa. Lihat tulang-tulangnya, semua dalam kondisi yang buruk. Apakah ayahku dicabik-cabik oleh binatang buas? Apakah itu akhir hidupnya? Atau apakah ada yang membantunya mati?
Kita akan bilang apa ya? Seseorang pasti telah menutupinya dengan lapisan batu. Binatang buas tidak begitu peduli. Oke, kita akan bilang nomor 1, guys. Susah untuk mengatakannya. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Tumpukan batu ini berantakan. Belum lagi kondisi sisa-sisanya. Bisakah kau berikan padaku? Kumohon. Kau salah memegangnya. Tentu saja. Kita akan berikan ke dia, guys. Ringan sekali. Maafkan aku. Kau masih memiliki kapak misterius itu? Bawalah ke Nidan. Tidak ada yang akan memberitahumu lebih banyak tentangnya selain dia. Meskipun dia tidak banyak bicara secara umum. Aku tidak pernah menyangka perjalanan singkat kita ke hutan akan berakhir seperti ini. Aku butuh waktu sendiri sekarang. Itu bisa dimengerti. Jaga dirimu. Wow, ceritanya panjang banget, guys. Sampai kita masuk autumn, guys. Oh, nih guys, Nidannya. Nidan adalah kawan atau sahabatnya si ayahnya si anak muda tadi, guys ya. Jalopert. Halo Nidan. Umurnya 45 tahun, guys. Kenapa kamu menggangguku? Aku tidak memanggil teman. Tidak perlu marah, saya hanya ingin bertanya tentang kapak tua ini. Kapak ini menonjol dari alat lainnya. Tolong, ada simbol babi hutan di atas kepala itu. Anda lihat, sudah sangat berkarat tetapi masih terlihat. Mungkin Anda tahu siapa pemiliknya? Tidak mungkin, itu palsu, keterlaluan. Berikan aku senjata itu sekarang juga. Nah, setelah dia melihatnya, dia bilang tidak mungkin, guys. Jadi kamu mengenalinya? Tentu saja, itu milikku, tapi bagaimana mungkin? Oh, aku tahu, itu pasti salah mereka. Aku yakin itu, anak buah Watchmere sialan, mereka pasti telah mencurinya. Sekarang jangan main-main dan kembalikan saja. Punya dia, guys, bukan punya aja. Jangan terburu-buru, pertama ceritakan padaku mengapa benda itu berada di pondok seorang pemburu yang hilang di tengah hutan. Bagaimana aku bisa tahu itu? Jangan terlalu memaksakan keberuntunganmu dengan tuduhan itu. Atau kapak berkarat itu akan berakhir di tengkorakmu dengan sedetik. Aku yakin kapak itu masih cukup tajam. Tolong tenanglah sedikit. Bukan bermaksud tidak sopan. Aku hanya membantu putra Selawa nomor 2 ya. Sialan bajingan itu. Dia terlalu lama untuk membersihkan pantatnya sendiri. Tapi aku seharusnya tahu bahwa di jalan tua itu yang berada di balik semua ini. Keluarga terkutuk ini tidak akan pernah berhenti menyiksaku. Aku sudah pergilah. Oke. Oke. Misinya belum selesai yang ini, guys. Masih menunggu. Kita akan ke Ostoya ya. You do. Kita selesaikan misinya calon kepala desa dulu, guys. Ya. Oke guys, sebentar lagi kita akan sampai ke lokasi tujuan misi kita. Sebenarnya tempat di situ ada air terjun yang cukup tinggi, guys. Di situ, guys. Ya, jangan-jangan dia di situ kali ya. Wow, indah sekali tempat di sini, guys. Ada air terjun juga. Ya, misleadernya ada di sini. Oke. Guys, dia bersembunyi di sini. Oh. Oh. Dia sedang memancing atau bagaimana sih, guys? Ada babi hutan, ada beruang, ada juga ini, guys. Waduh. Kita coba bicara dulu ya, guys. Apa? Kamu hewan jenis apa? Maaf, saya jelas bukan binatang. Semua binatang terpengaruhi dia, guys. Kalau begitu kau pasti hantu. Biarkan saja aku. Tunggu sebentar, aku sedang mencari seorang nelayan bernama Misleader. Misleader? Ya. Saya yakin itulah nama daging saya dulu. Apa yang Anda inginkan darinya?
Namanya Miss Leader kan guys? Kok dia nggak mengakui? Warga desamu sedang mencarimu. Pemilu tidak dapat diselenggarakan tanpa kehadiranmu. Kita akan bilang, demi Tuhan, aku akan memastikan jalannya aman. Kalau begitu, kau ikut denganku. Itu konyol, kau tidak akan kembali, tapi aku akan membawa beberapa buah beri di pemakamanmu. Kita lihat saja nanti. Oke guys, dia tetap tidak mau ikut kita ya. Kita akan pastikan jalur kembali ke Ostoya aman. Yalah. Sini. Oh, ada orang di sini. Oh, ini guys, namanya Magnus ya. Hentakkan kakimu seperti orang bijak. Jangan terlalu berisik, atau kamu akan menakuti semua satwa liar. Saya punya sesuatu hal yang untuk didiskusikan dengan kelompok Anda. Apa yang tampaknya menjadi masalahnya? Kita akan bilang, bisakah kamu memindahkan kemahmu? Temanku yang tinggal di dekat sini merasa takut dengan kehadiranmu. Bagaimana kami harus membantumu, orang asing? Jangan bilang kau datang di sini atas nama petapa gila ini. Apa yang dia tawarkan padamu? Ramalan dari perut ikan. Tenang saja, kami baik-baik saja di tempat kami berada dan tidak akan kemana-mana. Bagaimana dengan koin? Apakah itu cukup bagimu untuk menjauh sedikit? Saya kasih dia koin, apakah dia mau guys? Sekarang kamu bisa bicara dengan bahasaku. Kita akan segera pergi. Jangan khawatir anak-anak. Kemasi barang bawaan kalian, kita akan pergi. Oke, jangan menghabiskan semuanya sekaligus. Kita hanya memberikan dia 100 koin aja guys. Oke, ya udah, sekarang kita akan kembali ke Miss Leader. Kita coba ngobrol sama Miss Leader lagi. Kamu kembali utuh. Kamu tidak perlu khawatir lagi tentang para pemburu, maksudku para monster. Jalan pulangku ke desa sudah terbuka. Terima kasih, hantu yang baik. Sekarang beri aku waktu sebentar. Aku perlu tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Roro air terjun terkadang berbicara dalam teka-teki. Apakah mereka benar-benar membuat pemukiman ini untuk membantu orang buangan, atau mereka sendiri yang dibuang? Saya butuh lebih banyak jawaban. Saya perlu tahu motivasi leluhur saya. Di mana buah beri saya saat saya butuhkan? Kita bilang, sudah aku bilang, itu bukan buah beri. Kau tak berguna dalam kondisi ini. Aku harus mencari cara untuk mendetoksikasi dirimu. Oh, kita perlu kasih poison instant cure guys. Dia masih berbicara sama si Roro air terjun guys. Siapa yang akan membantu saya mengatasi keraguan saya? Kita bilang, ambillah sedikit. Ini akan membantu jawaban semua pertanyaan Anda. Percayalah. Luar biasa. Dari mana kau dapat benda ajaib itu? Kenapa rasanya sangat tidak enak? Kau mau meracuniku? Tunggu. Siapa kau sebenarnya? Oh, baru sadar dia sekarang guys. Tenang saja, saya tidak bermaksud jahat. Saya diminta melacak Anda. Melacak aku? Sudah berapa lama? Waktu berlalu. Cukup untuk dinyatakan hilang di Ostoya. Bagaimana Anda bisa sampai di sini? Nah, sekarang dia baru sadar guys, baru waras. Suatu hari saya memutuskan untuk pergi memancing di hulu sungai dan saya disergap oleh segelombongan bandit. Mereka begitu dekat dengan desa kami. Saya berhasil melarikan menuju gua terdekat yang membawa saya ke cekungan kecil dan air terjun. Gua itu tidak hanya memberi saya perlindungan dari para penyerang, tapi ada hal lain di sini. Saya pun segera menyukai tempat itu. Itu hanya beberapa batu dan genangan keruh. Ada ikan-ikan yang lezat, suara air yang menenangkan, dan juga buah beri yang aneh. Tiba-tiba alam sekitar memulai berbicara padaku melalui suara-suara leluhurku. Aku duduk di sana dan mendengarkan sampai suatu hari mereka menyuruhku berjalan. Ya, dia kayaknya keraskan Roro leluhurnya guys. Mereka menuntun saya ke gua yang sama yang menyelamatkan hidup saya. Saya menemukan batu-batu hijau yang menarik di sana. Itu pasti sebuah pertanda. Suara-suara itu memberitahu saya untuk ikut serta dalam pemilihan umum mendatang.
pemilihan umum. Apakah pungutan suara sudah dilakukan? Itu sebabnya aku di sini. Mereka tidak bisa melanjutkan hidup tanpamu, atau setidaknya bukti mayatmu. Aku hampir mengacaukan segalanya. Ostoya membutuhkan aku. Semua orang di sana mengabaikan kemungkinan dijarah oleh bandit. Aku ingin mengubahnya. Aku merasa berkewajiban karena leluhur pula yang membangun rumah pertama di pemilikan itu. Tinggalkan masa lalu, fokus pada masa depan. Ya, itu adalah spiral yang tak pernah berakhir menjelang akhir hidupku. Suara-suara itu membantuku menjelajahi sejarahku. Tapi suara-suara itu memudar setiap kali aku kembali ke Ostoya. Aku butuh lebih banyak buah beri. Senang melihat Anda kembali ke jalur yang benar. Jangan buang waktu lagi. Beritahukan kepada pembawa acara atau siapapun yang berkepentingan bahwa saya masih hidup dan akan kembali segera setelah membaik. Tetaplah alami Ridal dan berhati-hatilah di sekitar hewan peliharaanmu. Yuk kita akan lapor kembali ke Ludomir, guys. Ini hewan pemeliharaannya, guys. Ada Winston di sini. Hewan peliharaan dia. Oke. Udahlah, kita kembali ke Ludomir ya. Tapi Bangsur kayaknya pakai teleport lebih cepat deh. Misi kali ini cukup panjang ya. Satu kasus desa ini panjang sekali, guys, misinya. Ceritanya banyak. Halo, Rustomir. Kita akan panggil dia. Saya menemukan nelayan yang hilang. Dia akan segera kembali ke desa. Oh, jadi dia masih hidup. Sejujurnya itu mengejutkanku, tapi mengapa dia tidak ada di sini? Aku tidak suka ini sedikit pun. Aku punya firasat penipu ini mencoba menipu kita semua. Aku yakin dia merencanakan semua ini sejak awal. Membuat keributan, lalu menghilang begitu saja untuk mendapatkan lebih banyak perhatian. Di mana kau berhasil menemukannya? Dekat air terjun di sebelah selatan sini. Dia sangat mabuk karena obat bius. Berbicara dengan binatang liar dan takut pada bayangan sendiri. Kedengarannya sangat tidak masuk akal dan bodoh, sehingga saya tahu Anda pasti mengatakan yang sebenarnya. Saya menghargai itu. Saya ingin segera melupakan semua omong kosong ini. Tapi saya menghargainya. Atas bantuan Anda, terima kasih banyak. Anda telah menjalankan tugas dengan baik. Datanglah temui kami saat pemilihan dimulai. Ada banyak persiapan yang harus dilakukan. Oke, sampai jumpa. Menunggu musim berikutnya, guys. Wah, ini seru sekali sih cerita di game ini, guys. Ada dua kisah yang kita nggak bisa selesaikan dalam sekaligus. Tapi Bang Surya merasa ini ceritanya panjang banget sih, guys. Sampai Bang Surya recordnya juga kepanjangan ya. Oke lah, kita akan pulang aja. Mungkin bagi teman-teman yang suka dengan ceritanya, pasti teman-teman bakal nonton sampai habis ya. Tapi bagi teman-teman yang kurang suka, bakal mungkin di skip aja, karena di game ini kita tinggal menjalankan ceritanya aja sih. Oke. Jadi kita akan pulang dulu. Kita akan lanjutkan aja kali, guys ya. Pertama menunggu musim depan untuk pemilihan umum ya. Kedua kita akan menyelesaikan misi yang kedua, yaitu The Stone of the Sea Wolf ya. Kita akan berbicara sama Jaropert. Oh guys, semoga terhibur untuk episode kali ini, guys. Jangan lupa di like dan di subscribe. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.